Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang sangat saya banggakan, saya cintai, dan sangat saya sayangi. Hari ini kita mencoba untuk membangkitkan dan juga memotivasi pada diri kalian memiliki kemampuan meneliti atau riset yang itu adalah menjadi bekal untuk kalian bersaing di masa datang. Oleh karena itu, bagaimana menumbuhkan dan membudayakan jiwa meneliti pada siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta? Para siswa, apa yang dikatakan Albert Einstein sangat luar biasa. Sehebat dia menyatakan, saya tidak memiliki bakat tertentu. Saya hanya ingin tahu, itu tidak berarti saya cerdas. Itu hanya karena saya tetap dengan masalah tersebut lebih lama. Sangat mendalam apa yang dia katakan. Berarti bahwa kemampuan meneliti sebetulnya bukan milik orang yang cerdas, tapi orang yang bersungguh-sungguh dan ingin berhasil dan juga mencoba untuk memecahkan masalah yang dia temukan. Para siswa, ini beberapa contoh penelitian yang dilakukan oleh siswa seusia kalian. Dan mereka menemukan penelitian ini ketika juga masih SMA. Coba lihat dan renungkan, kalian pun pasti bisa melakukannya. Yang pertama, ini ada judul penelitian, Bipang mie. Mie biji ketapang, alternatif sumber makanan berprotein tinggi, dan pemanfaatan kulit sebagai briket. Siswa ini melihat fenomena biji ketapang banyak berserakan di sekolah, banyak berserakan di berbagai tempat, kemudian mereka mencoba untuk memanfaatkannya, dan ternyata bisa diproduksi menjadi mie. Dan itu ternyata memiliki protein yang sangat tinggi. Ini diteliti oleh Astrid Ciptaningrum dan Indra Surya Atmaja, dan ternyata mereka berhasil menjadi juara 1 Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI tahun 2007 di bidang teknologi. Kalian tentu juga bisa dan tentu juga memiliki ide yang sebrilian mereka. Contoh yang lain, ini penelitian sosial dan ada di lingkungan kalian juga. Batik kayu krebet sebagai usaha kerajinan untuk meningkatkan kesejahteraan yang tidak hancur oleh gempa ekonomi dan gempa bumi. Penelitian yang dilakukan sesudah terjadi gempa yang sangat dahsyat di Bantul. Dan ternyata penelitian yang kelihatannya sederhana ini berhasil meraih juara 2 Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diadakan oleh LIPI di tahun 2007 bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Itu pun kalian bisa melakukannya. Contoh yang lain, ini di bidang teknologi, sederhana, dengan judul Bra Penampung ASI, Air Susu Ibu. Dilakukan oleh Devika Pandanwangi, dan ini fenomena yang dia lihat ketika ibunya menyusui adiknya, dan ternyata ASI harus ditampung, dan ibunya mengalami kesulitan ketika dia akan menampung itu. Akhirnya Devika berhasil membuat satu alat, dan itu juga sudah dipatenkan. Karya ini berhasil meraih medali perak tingkat internasional di Malaysia. Tentu kalian juga tertarik dan bisa untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, ketika fenomena terjadi penculikan anak, maka ada salah satu siswa SMA yang mencoba memecahkan persoalan itu. Dan dia membuat penelitian dengan judul Gelang Anti Penculikan dengan Sensor Alarm Otomatis. Mekanismenya, gelang ini memiliki transmitter yang akan mengirimkan sinyal RX radio ke gelang milik orang tua. Sehingga semakin jauh kalau anak itu akan bergerak menjauhi orang tuanya, alarm akan berbunyi.
sehingga bisa dideteksi anak itu ada di posisi di mana. Dan ternyata pemecahan masalah yang sederhana seperti ini berhasil meraih medali perak tingkat internasional di kompetisi International Exhibition for Young Inventor. Kalian juga pasti memiliki keinginan yang sama untuk berprestasi tingkat internasional juga. Dan itu pasti kalian bisa, apalagi kalian adalah siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Bagaimana sebetulnya kalian bisa memiliki hobi meneliti? Syaratnya sangat sederhana para siswa SMA Negeri 8, dan tentu kalian juga akan pasti bisa. Yang pertama, lakukan penelitian sekecil apapun, dan itu konsisten kalian lakukan. Yang kedua, penelitian memerlukan kemauan dan kemampuan pada siswa, dan itu harus dibimbing oleh guru. Guru-guru di SMA Negeri 8 siap membimbing kalian kalau kalian mau melakukan penelitian. Kemudian, pikirkanlah apa yang selama ini belum dipikirkan oleh orang lain. Ini adalah prinsip kreatif, inovatif. Sehingga kalian ketika sedang merenung, sedang melamun, lamunkanlah yang produktif. Lamunkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan orang lain, dan itu akan menjadi ide atau masalah penelitian yang akan kalian coba pecahkan. Yang berikutnya, hari esok harus lebih kreatif daripada hari ini. Ikuti azas evolusi kreatif dalam gejala kehidupan. Terakhir, cara efektif untuk menemukan bagaimana kesuksesan penelitian itu dicapai adalah dengan mempelajari cara berpikir, bersikap, dan bertindak pada orang yang terbukti hebat pada apa yang mereka kerjakan dalam penelitian. Jadi kalian bisa meniru dalam bahasa Jawanya, dan ini dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalian harus bisa niteni, berarti kalian harus bisa mengamati, kemudian kalian niroke, kalian tiru apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti, kemudian kalian juga bisa nambahi, tambah apa yang perlu, dan itu menjadi lebih hebat lagi. Dan yang terakhir, kalian bisa nemoke atau menemukan. Sehingga ada 4N. Niteni, niroke, nambahi, nemoke. Itu adalah prinsip yang hebat kalau kalian akan memiliki hobi meneliti, dan itu meneliti adalah sangat mengasihkan. Selanjutnya, bagaimana dapat berkembang jiwa meneliti pada kalian semuanya, para siswa? Yang pertama adalah ada internal drive atau motivasi dari dalam. Rasa ingin tahu, kepekaan pada sekitar, empati, dan juga semangat untuk berbagi dan menolong orang lain. Kemudian juga ada bakat atau potensi diri. Penguasaan ilmu, kalian harus banyak membaca. Inilah sebuah cara untuk kalian memiliki kemampuan membaca, adalah bacalah dengan yang kalian sukai. Kemudian kalian harus memiliki critical thinking, berpikir kritis. Kemudian juga memiliki skill, kemampuan kalian, komunikasi yang baik, kreativitas, dan jangan lupa kalian harus berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada usaha atau effort, kegigihan, kalian pantang menyerah, kemauan untuk belajar, jadi jatuh bangun itu adalah biasa, usahanya tanpa pernah mengenal lelah, kemudian dibarengi dengan dedikasi yang kuat, semangat untuk berubah. Ini akan menjadikan kalian memiliki jiwa meneliti yang tangguh. Anak-anakku, masalah penelitian yang baik memenuhi ciri yang pertama adalah masalah penelitian harus menarik, interesting. Dan itu bisa kalian temukan ketika kalian melihat alam sekitar kalian. Itu bisa kalian temukan ketika kalian membaca media massa. Apa yang sekarang ini menjadi persoalan di masyarakat. Bagaimana seorang Gozzi bisa menemukan satu alat deteksi
untuk orang-orang yang positif atau menderita COVID. Sehingga bisa dilacak, dia bergerak kemana, dan itu sebuah temuan yang luar biasa karena pada kondisi pandemi COVID ini. Gozi juga seusia kalian. Masalah penelitian harus bisa dikerjakan, visible. Sehingga kalian kalau menemukan masalah, tidak usah yang muluk-muluk yang sangat tinggi, tapi itu nanti tidak bisa dikerjakan. Temukan masalah yang bisa kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, masalah penelitian juga harus jelas, clear, bahwa itu memang ada dan memungkinkan untuk dilakukan. Contoh yang tidak clear, misalnya kalian meneliti tentang dunia hantu, itu akan menjadi sesuatu yang sangat susah untuk menemukan sisi ilmiahnya. Betul terjadi atau itu sebuah fenomena yang metafisika. Ini akan menjadi masalah yang tidak clear dan tidak jelas. Masalah penelitian harus berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia atau signifikan. Sehingga masalah yang kalian lakukan dan kalian teliti itu memiliki sumbangan yang berarti untuk lebih menjadikan hidup ke depan atau masyarakat mampu memecahkan persoalan-persoalan yang mereka temukan. Yang kelima, masalah penelitian juga harus etis, memiliki etikal yang itu menjadi bagian dari masalah seusia kalian SMA, maka juga harus sesuai dengan norma-norma dan bukan sesuatu yang menyimpang dari norma-norma kebaikan, norma agama. Ini menjadi sesuatu masalah yang akan memungkinkan untuk bisa kalian temukan dan juga kalian teliti. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang hebat, bidang-bidang penelitian yang bisa kalian coba untuk tekuni dan juga bisa kalian lakukan adalah ada bidang IPS dan humaniora. Kemudian ada ilmu hayati, sains dasar, ada earth science atau bidang kebumian, kemudian ada teknik rekayasa. Silahkan kalian memiliki satu keinginan meneliti di mana, di bidang yang seperti apa, itu sesuaikan juga dengan minat kalian. Tapi semuanya ketika kalian akan melangkah untuk meneliti, jangan berhenti. Lakukan terus dan itu sampai kalian merasa yang diteliti itu sudah mencapai apa yang ingin kalian lakukan. Selanjutnya, contoh ilmu pengetahuan sosial dan humaniora atau IPS. Ini di bidang manajemen, misalnya ini medali emas opsi 2018 oleh siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, Salsabila dan Prananda. Dia meneliti tentang Bejawi, pengelolaan dan pembayaran tanah Sultan Ground berbasis aplikasi. Dia menciptakan aplikasi untuk bagaimana para penyewa tanah Sultan Ground bisa kemudian melakukan satu proses pembayaran yang lebih mudah. Kemudian juga pemanfaatan bank sampah dilakukan oleh Galang Prita Dewi dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ini dia bisa berhasil meraih presenter terbaik dalam opsi 2010. Ada lagi contoh yang lain, manajemen bidang SDM, analisis industri kayu krebet, pendekatan SWOT, Vindita dan Tuti dari SMA 2 Bantul. Ini meraih medali perak opsi 2017. Tadi ada siswa juga yang meneliti tentang kayu krebet, ternyata juga berhasil menjadi juara 2 di tahun 2007. Berarti sebetulnya kalian pun bisa meneliti hal yang sama, tergantung pada minat dan keinginan kalian. Juga fenomena arisan sepeda motor ditempel, ini juga meraih finalis opsi 2010. Dilakukan oleh salah satu siswa di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian dari SMA Negeri 1 Wonosari, pemanfaatan limbah kakao untuk pendekatan akuntansi. Dia akan melihat dari sisi ekonominya. Para siswa, menarik. Ternyata ilmu pengetahuan sosial dan humaniora banyak ide-ide yang bisa kalian lakukan untuk penelitian. Selanjutnya contoh yang lain, bidang IPS dan humaniora di ekonomi. Siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta sama juga. Analisis pinjaman bergulir PNPM perdesaan, pendekatan ROI dan uji T.
Ini oleh Viko Baskara, finalis opsi 2012. Kemudian dari SMA Negeri 8 Yogyakarta, medali perak opsi 2017, persepsi kesejahteraan penggunaan tanah Sultan Ground di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitinya sama, Salsabila dari SMA Negeri 8. Jadi para siswa, bidang IPS Humanera bukan sesuatu yang tidak mungkin menghasilkan karya yang hebat. Tapi itu pun di dalamnya mengandung masalah-masalah yang mampu untuk menghasilkan karya ilmiah yang luar biasa. Kalian bisa melakukan itu. Selanjutnya, beberapa masalah yang potensial lolos kalau kalian ingin mengikuti lomba. Atau kalau kalian tertarik penelitian, lomba itu hanya akan diikuti ketika penelitian kalian sudah selesai. Yang pertama adalah tentang material engineering atau teknologi nano. Ini sangat kuat dan punya potensi untuk meraih kejuaraan. Kemudian juga tentang printer 3D, 3 dimensi. Juga ini memiliki potensi untuk kalian bisa kembangkan lebih jauh. Alat atau sistem membantu orang-orang difabel, orang-orang yang mengalami gangguan fisik, itu menjadi bagian yang juga bagaimana bisa kalian kembangkan penelitian ke arah sana. Bagaimana kursi roda bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Bagaimana kruk yang untuk orang jalan karena patah kaki juga menjadi lebih mudah untuk digunakan. Hal-hal seperti ini sangat potensial untuk lolos ketika kalian akan mencoba melombakan masalah-masalah yang kalian temukan. Kemudian earth science yang melingkupi batuan, tanah, gunung, dan lain-lain. Yang itu juga menjadi satu bidang yang memiliki potensi. Penanggulangan penyakit massal, contoh malaria, TBC, demam berdarah, atau penyakit degeneratif yang lain, demam berdarah, misalnya diabetes mellitus, itu juga memiliki potensi bisa untuk menjadi masalah yang lolos dalam lomba. Anak-anakku, yang lain dan kalian juga sudah kenal teknologi modern berbasis Arduino, microcontroller, robotika, atau artificial intelligence. Sekarang ada drone, itu bisa kalian jadikan sebagai masalah penelitian dalam bidang teknologi yang sangat potensial. Obat alami, tapi yang non-uji hewan coba, itu juga menjadi potensi. Aerospace teknologi, kalian mengembangkan bagaimana pesawat terbang yang lebih hemat bahan bakar, ataupun ke ruang angkasaan, bagaimana kalau tanaman tumbuh di tempat yang tidak memiliki bobot, terjadi yang seperti apa? Hal-hal seperti ini juga potensi untuk menjadi masalah yang luar biasa yang bisa kalian teliti. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, ingat apa yang ditulis oleh Wayne Dyer. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Bila kalian tertarik untuk melakukan satu penelitian, ubah pikiran kalian bahwa kalian fokus untuk juga melakukan penelitian itu. Semoga ini menjadi satu momentum yang baik seluruh siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta gandrung terhadap penelitian. Terjadi pembudayaan semangat meneliti, dan puncaknya adalah kalian siswa Delayota akan sakau bila tidak melakukan penelitian atau menuangkan penelitiannya dalam karya ilmiah. Sehingga ini menjadi satu fenomena menarik dan menjadi apa yang disebut dengan membudayanya penelitian di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Para siswa, harumnya nama sekolah ditentukan oleh para siswa di dalamnya. Semoga kalian mampu mengharumkan SMA Negeri 8 Yogyakarta tercinta. Paksi Jaya! Jaya! Paksi Jaya! Paksi Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.